Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Guntur Rafalis, NPM A1A018095 dari kelas 5C Pendidikan Bahasa Indonesia. Saat ini saya sedang mengampu mata kuliah TIK yang diampu oleh dosen Bapak Rio Kurniawan. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan tentang internet. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan pengertian. Internet, Interconnection Network, adalah sistem global dari seluruh jaringan komputer yang saling terhubung. Internet berasal dari bahasa Latin inter yang berarti antara. Internet merupakan jaringan yang terdiri dari miliaran komputer yang ada di seluruh dunia. Internet melibatkan berbagai jenis komputer serta topologi jaringan yang berbeda. Dalam mengatur integrasi dan komunikasi jaringan, digunakan standar protokol internet yaitu TCP atau IP. Bertugas untuk memastikan bahwa semua hubungan bekerja dengan baik, sedangkan IP bertugas untuk mentransmisikan paket data dari satu komputer ke komputer lainnya. Banyak kegunaan yang menguntungkan yang didapatkan dari internet dalam semua bidang, baik bisnis, akademi, pemerintahan, organisasi, dan sebagainya. Antara lain, yang pertama, internet sebagai media komunikasi. Yang kedua, internet sebagai media promosi. Selanjutnya, internet sebagai komunikasi interaktif. Selanjutnya, internet sebagai alat research and development. Dan internet sebagai pertukaran data. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sejarah internet. Sejarah internet dimulai pada tahun 60-an, yaitu ketika Levi C. Finch dan Robert Taylor mulai melakukan penelitian tentang jaringan global dan masalah interoperabilitas. Selanjutnya, beberapa program penelitian mulai dilakukan untuk melihat mekanisme pengaitan jaringan-jaringan yang berbeda secara fisik. Salah satu solusi yang muncul dari penelitian-penelitian tersebut adalah teknik packet switching. Pada teknik packet switching, data atau file berukuran yang besar akan dikirim melalui jaringan komputer terlebih dahulu, dipotong menjadi paket kecil-kecil agar lebih mudah ditangani dan lebih andal. Peneliti utama dalam pengembangan packet switching ini adalah Donald Davis, Paul Baran, Leonard Kleinrock dan kawan-kawan, dan Ookla Research Program. Pada tahun 1969, Robert Taylor yang baru dipromosikan sebagai kepala kantor pemrosesan informasi di DARPA, Badan Riset Angkatan Bersenjata Amerika Serikat, bermaksud mengimplementasikan ide untuk membuat sistem jaringan yang saling terhubung. Bersama Larry Robert dari MIT, Robert Taylor memulai proyek yang kemudian dikenal sebagai ARPANET. Sambungan pertama ARPANET terbentuk antara University of California, Los Angeles, dan Stanford Research Institute pada jam 10.30 malam tanggal 29 Oktober 1969. Pada tanggal 5 Desember 1969, ada dua jaringan lagi yang bergabung, yaitu University of Utah dan University of California, Santa Barbara, sehingga total terdapat 4 simpel jaringan. ARPANET yang berbasis pada teknologi AlohaNet berkembang sangat cepat. Pada tahun 1981, jumlah simpul yang tersambung menjadi 213. Selain jaringan untuk penelitian seperti ARPANET dan X25, para hobis komputer juga mengembangkan teknik jaringan sendiri yang kemudian cukup populer, yaitu UUCP. Masalah terbesar pada teknik ini adalah bagaimana supaya berbagai jenis peralatan jaringan seperti telepon, radio, kabelan yang secara fisik sangat berbeda dapat berkomunikasi satu sama lain. Keberagaman media fisik jaringan mendorong pengembangan tata cara komunikasi yang mampu melakukan interworking sehingga banyak jaringan kecil dapat tersambung menjadi satu kumpulan menjadi jaringan komputer maha besar.
John Postel dari Information Science Institute di University of Southern California adalah orang yang sangat berjasa di balik berbagai alokasi alamat IP Internet, Manajemen Domain Name System, DNS, tipe media, dan berbagai alokasi nomor untuk tata cara komunikasi penting di internet. Hingga wafatnya pada tanggal 16 Oktober 1998, John Postel mengelola Internet Exchange Number Authority pada tanggal 21 Juli 1998. John Postel memperoleh Silver Medal dari International Telecommunication Unions atas jasa-jasanya membangun internet di dunia. Saat ini, IANA dioperasikan oleh Internet Corporation for Assignment Names and Numbers. Komersialisasi dan privatisasi internet mulai terjadi pada tahun 1980 di Amerika Serikat dengan diizinkannya Internet Service Provider untuk beroperasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan fasilitas dalam internet. Di dalam internet ada email, atau bisa disebut juga dengan electronic mail, adalah surat atau pesan elektronik yang dikirimkan dan diterima melalui komputer. Dengan email, pesan yang dikirimkan akan sampai kepada penerima saat itu juga. Dibandingkan dengan pengiriman surat melalui jasa pengiriman, email telah memangkas waktu dan pesan yang disampaikan juga up to date. Email saat ini sudah bisa disertai dengan grafik, gambar foto, suara, animasi, dan bahkan bisa mengirim ke beberapa alamat sekaligus. Selanjutnya ada File Transfer Protocol, FTP. Adalah salah satu layanan internet untuk melakukan transfer file. Proses melakukan transfer file dari komputer ke server disebut dengan upload. File yang sudah berada di server dapat diambil oleh orang lain untuk disimpan di PC. Proses mengambil file dari file server tersebut dengan unduh, atau bahasa Inggrisnya download. Yang selanjutnya ada Telecommunication Network atau Telnet. Merupakan salah satu protokol jaringan yang digunakan di koneksi internet atau LAN, Local Area Network. Telnet digunakan untuk melakukan koneksi ke sebuah server dan port tertentu. Telnet digunakan untuk berinteraksi langsung dengan server. Anda dapat mengetikkan perintah langsung dari komputer untuk ditujukan ke server dan server akan langsung merespon dengan mengirimkan output atau keluaran untuk ditujukan ke komputer yang mengirimkan perintah. Selanjutnya ada Gopher. Gopher adalah program berbasis teks yang digunakan untuk membrowser daftar menu internet di berbagai server. Gopher merupakan aplikasi yang dapat mencari informasi di internet dan informasi yang dicari hanya sebatas pada teks. Selanjutnya ada WWW, World Wide Web. World Wide Web merupakan kumpulan dokumen multimedia yang saling terkoneksi menggunakan link hypertext. Hyperlink merupakan sebuah link yang digunakan untuk melakukan perpindahan antara dokumen. Web memudahkan kita mengakses berbagai informasi dalam bentuk teks, gambar, video, suara, dan juga animasi. Selanjutnya chatting. Chatting adalah suatu program untuk para pengguna internet di mana saja berada agar bisa mengenal satu sama lain, walaupun dia berada jauh dari kita. Dengan chatting, kita juga bisa melihat orang yang baru kita kenal tersebut jika kita ada satu alat yang disebut webcam. Itu terdapat ada di komputer maupun handphone. Selanjutnya ada dampak positif dan dampak negatif dari internet. Baiklah, saya menjelaskan dampak positif dari internet. Dampak positif yang pertama adalah media komunikasi, di mana pengguna internet di seluruh dunia dapat saling berkomunikasi. Yang kedua, media untuk bertukar data dan informasi dengan menggunakan email, FTP, WWW, dan sebagainya. Media untuk mencari data dan informasi, jutaan data dan informasi yang tersimpan. Menjadikan internet perpustakaan terbesar di dunia. Jadi, kita bisa mencari apa saja yang ada di internet, maupun pendidikan, ekonomi, bisnis, dan lainnya. Selanjutnya, kemudahan memperoleh informasi. Segala sesuatu yang terjadi di dunia ini dapat dipantau melalui internet. Dulu kita menggunakan koran sebagai informasi. Sekarang kita bisa menggunakan internet dan mencari informasi dari seluruh dunia.
Selanjutnya, media untuk bertransaksi dan berbisnis. Ada banyak peluang bisnis yang bisa dihasilkan dari internet seperti Google AdSense. Itu seperti juga YouTube. Selanjutnya, media pendidikan jarak jauh. Banyak sekali universitas yang sekarang ini membuka kelas jarak jauh di mana materi kuliah dan kegiatan belajar dilakukan secara online. Seperti saat ini kita menjalankan kuliah online atau kuliah daring karena terjadinya bencana COVID-19 dan kita harus selalu menjaga protokol kesehatan dengan mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Selanjutnya saya menjelaskan dampak negatif. Dampak negatif yaitu pornografi. Anggapan yang mengatakan bahwa internet identik dengan pornografi memang tidak salah. Banyak sekali konten-konten semacam ini bertebaran dan memberikan dampak yang kurang baik bagi mengaksesnya, terutama kalangan anak-anak. Internet juga banyak berisi konten-konten yang terkait kekejaman dan kesadisan. Yang selanjutnya ada penipuan. Modus penipuan melalui internet sudah sering kali kita dengar. Internet memang bisa dijadikan media untuk melakukan tindak kejahatan semacam ini. Selanjutnya, pencurian. Internet merupakan media yang memberikan kemudahan untuk transaksi online karena sifatnya yang real time atau langsung. Misalnya berbelanja menggunakan kartu kredit, para penjahat dapat menemukan celah kelemahan transaksi untuk menguras isi kartu kredit tanpa sepengetahuan pemiliknya. Selanjutnya, perjudian. Ini sangat disayangkan sekali. Para penjudi tidak harus pergi ke tempat judi untuk melakukan kegiatan dan keinginannya. Yang perlu dilakukan hanyalah mengunjungi situs-situs perjudian. Baiklah, itu saja mengenai internet. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.